Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqah wal miskina wa ibnis sabil wala tubadzir tabzirah. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika ila akhir ayat. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena Allah juala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah amal-amal kita, dan untuk kembali selalu menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, Islam menganjurkan kepada kita untuk bisa bekerja. Lalu dengan pekerjaan itu seseorang bisa menutupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Namun semua kondisi dan manusia tidaklah sama. Karena kita menjumpai ada orang yang tidak mampu bekerja, sehingga dia tidak mempunyai penghasilan dan pendapatan. Kalau sudah begini, maka kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya tidaklah bisa terpenuhi. Lalu pada kondisi yang lain, ada orang yang mampu bekerja, namun dia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan karena sulitnya lapangan pekerjaan itu didapatkan. Sementara pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu karena kondisi atau segala macamnya. Maka orang ini pun tidak mempunyai penghasilan. Dia mampu bekerja tapi tidak ada lapangan pekerjaan untuk dirinya. Pada kondisi ketiga, ada orang yang bekerja, namun penghasilannya tidaklah mencukupi akan tanggungan yang ada padanya. Apakah keluarganya yang banyak maupun karena sesuatu yang lainnya. Maka masuklah pada tataran orang-orang yang fakir ataupun miskin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah pandangan Islam terhadap hal ini? Apakah Islam akan membiarkan begitu saja kondisi ini, lalu kemudian akan menjadi permasalahan yang membesar pada masyarakat? Islam mempunyai cara, mempunyai pola dalam hal yang demikian ini. Maka itu yang dinamakan pada materi kita pagi ini adalah takaful ijtimaiyah. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang adalah jaminan sosial. Jaminan sosial. Takaful itu adalah sebuah kegiatan saling menanggung beban. Saling menanggung beban secara bersama-sama.
Makanya dalam bahasa ininya adalah jaminan sosial. Bagaimanakah Islam mensikapi, menghadapi hal yang demikian? Yang pertama adalah dengan piranti, dengan cara mewajibkan, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga terdekatnya. Begitu ininya. Yang ini Allah sampaikan dalam Al-Quran yang dibacakan tadi, surat yang Allah bacakan tadi dalam surat apa? Surat ke-17 Al-Isra ayat 26. Allah memerintahkan untuk membelanjakan harta itu kepada orang-orang yang terdekat. Jadi memberikan nafkah kepada sanak keluarga, kerabat yang terdekat dulu. Jadi dalam aturan nafkah, memberikan belanja itu adalah kepada keluarga yang terdekat itu dulu. Jadi apabila ada saudara kandungnya yang mengalami kekurangan, ya, yang tidak bisa bekerja, yang tidak ada pekerjaan, yang bekerja tapi tidak cukup itu, maka kewajiban itu dibebankan kepada keluarga terdekatnya. Ya, Allah mengatakan itu. Dalam surat Al-Baqarah 177, wa atal mala ala zawil qurba. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah memberikan kewajiban atas harta itu adalah memberikan nafkah kepada zawil qurba, keluarga terdekat. Keluarga dekat. Jadi belum yang jauh dulu, yang dekat-dekat dulu itu. Yang ininya. Maka dalam sistem nafkah itu begitu. Di dalam kitab-kitab fikih dalam nafkah itu disampaikan bahkan sampai ke tataran sanksi hukumnya, gitu. Sanksi hukumnya itu sampai begitu dalam tataran fikih. Lalu yang kedua, dalam takaful istimaiyah itu ada yang namanya zakat. Ya. Zakat itu adalah sebuah cara Islam mengatasi permasalahan. Karena zakat itu merupakan fardu maliyah dalam Islam. Kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Bahkan zakat itu juga mempunyai unsur paksa. Hus min amwalihim shadaqatun tutahhirun wa tuzakkihim biha. Tariklah dari harta mereka itu zakatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk memerintahkan menarik harta bagi orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat. Kenapa? Ini adalah kewajiban. Ketika sudah sampai haulnya, ukurannya, nisabnya dan tahunnya, dia tidak mengeluarkan kewajiban maliyahnya, bahwa dalam Islam Allah memerintahkan hus min amwalihim, tarik. Ya. Bahkan pada kondisi orang tidak juga mau, maka bagaimana Abu Bakar melakukan perangi mereka, memerangi orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakatnya. Jadi sana ada unsur faksahnya. Ya. Dia bukan, zakat itu bukan berbentuk sukarela, tidak. Dan dia bukan hibah, ya, semaunya kita saja, tidak. Dia ada ukuran dan kewajibannya. Di antara kewajiban itu adalah 2,5% untuk emas, untuk perak, harta perniagaan. Ya berbeda-beda. Lalu pada pertanian yang tidak menggunakan perairan, yang menggunakan perairan dengan alat, ya, maka dia 5% kenahnya. Tapi untuk pertanian yang menggunakan tapi tidak menggunakan alat, dengan alam saja, dia 10%. Harta rikas, harta temuan, dia 20%.
semuanya adalah digunakan untuk takaful ijtimai itu sendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa zakat itu dipungut dari orang kaya di antara kalian dan disampaikan kepada para fuqaha, para fakir, kepada orang-orang yang fakir di antara kalian. Jadi begitu. Zakat punya unsur faksa. Ya, ditarik lalu digunakan untuk orang-orang yang tidak punya di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Ya sama dengan pajak, cuman beda. Ya. Kalau zakat itu dari orang kaya diberikan kepada orang-orang yang tidak punya. Kalau pajak beda. Kalau pajak itu ditarik dengan semua orang, tapi untuk pemerintahan dan untuk orang kaya juga. Tidak sedikit orang-orang kaya mendapatkan manfaat dari pajak itu. Kalau ngomong aja, Anda kan bicara pajak, tapi Anda tidak bayar. Siapa bilang kita tidak bayar pajak? Kita bayar pajak kok. Bukan hanya PBB, setiap kita belanja, beli baju, beli sepatu, beli ini, kita sudah bayar pajak. Pajak awalnya apa? Pajak pertambahan nilai dari perusahaan. Ininya. Jadi ketika sebuah produksi itu ada namanya harga pokok produksi HPP. Lalu kemudian untuk menjualnya apa? Perusahaan tidak ingin untuk menanggung sendiri pajak itu, dibebanlah kepada produsen, para konsumen dalam bentuk PPN, ditambah PM berapa persen. Maka setiap kita belanja itu kita sudah mengeluarkan pajak. Ya, kita beli baju segala macam itu, tidak ada yang tidak ininya. Nah, pajak itu dari orang-orang, semua orang, termasuk orang miskin mengeluarkan pajak dan diberikan kepada orang-orang yang agniah di antaranya memperoleh itu. Yang paling besar terkadang mereka mendapatkan itu. Tapi kalau zakat beda. Zakat itu dipungut dari orang kaya yang berpunya agniah lalu disampaikan kepada para fuqara, para orang-orang yang miskin di antara kalian. Jadi pertama adalah kewajiban nafkah dari keluarga terdekat. Lalu yang kedua adalah zakat. Yang ketiga itu adalah harta rampasan. Ada namanya ghanimah, ada namanya fa'i dalam Islam. Al-Quran menegaskan itu dalam surat Al-Ashr ayat 7. Tentang bagaimana harta rampasan ghanimah itu, kata Allah Subhanahu, ada untuk Allah, Rasul, dan orang-orang miskin di antara kalian, orang-orang yatim di antara kalian. 1/5 diambil, 20%. 1/5 itu dibagi. Jadi fa'i, ghanimah itu digunakan untuk kepentingan takaful ijtimaiyah itu. Untuk mengatasi permasalahan di mana adanya orang-orang yang tidak mampu di dalam kehidupannya. Tidak bekerja, tidak mampu bekerja, lalu kemudian bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada sisi yang lain, Islam juga memberikan jalan lainnya adalah dengan sedekah-sedekah sunnah. Ya, dengan sedekah-sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib itu zakat. Ya. Sedekah wajib itu zakat. Dalam Al-Quran itu kata sedekah itu zakat. Ya. Saking pentingnya zakat itu selalu bergandengan dengan kata-kata shalah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Ya. Jadi salat itu selalu bergandengan ayatnya dengan zakat. Sama dengan amanu wa amilus sholih. Ali bin Abi Thalib itu ada 3 dalam Al-Quran itu yang selalu bergandengan, kata Ali. Yang ketiga itu apabila satu dilakukan satu tidak, maka dia tidak sempurna. Apa itu? Yang pertama adalah aniskurli wali walidaika, kata Imam Ali. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang pertama. Yang kedua itu adalah aman wa amalis sholih.
beriman dan beramal soleh. Yang ketiga adalah aqimis shalah wa atuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan ada perkataan lain, ada kata-kata sedekah itu zakat juga. Dan dikatakan tadi adalah khus min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tariklah dari harta mereka sedekah. Sedekah itu zakatnya. Nah, ada yang namanya sedekah sunnah. Yang sedekah yang diberikan yang tidak ada ukurannya. Akan berapa kita berikan? Pada siapa? Ya kepada yatama wal masakin wabnis sabil wa fir riqab. Nah, dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah 177 itu. Selain kepada kerabat, lalu kepada anak-anak yatim, kepada ibnu sabil, orang-orang perjalanan yang terlantar dalam perjalanan, dan wa fir riqab, orang-orang yang meminta-minta. Jadi orang meminta itu diantara mereka tidak mampu dalam kehidupannya. Setelah dia maksimalkan apa yang ada pada dirinya, dia bekerja, dia berusaha, tapi tidak memenuhi atau tidak mencukupi. Lalu ada yang tidak mampu untuk menahan, menjaga dirinya, lalu dia meminta-minta. Al-Quran mengatakan wa fi riqab itu orang meminta-minta. Tidak juga bisa mengatakan menistahkan mereka, tidak. Al-Quran mengatakan itu ada kata-kata orang-orang yang meminta-minta itu. Jadi ada namanya sedekah sunnah. Yang sedekah yang tidaklah ada besaran-besaran yang ditetapkan itu. Dan ada kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, ada kewajiban-kewajiban lainnya. Termasuk diantaranya adalah takaful antar generasi namanya itu. Jadi ada namanya saling menanggung beban antar satu ke generasi-generasi lainnya. Islam itu begitu teliti di dalam mengatasi hal-hal yang terkait dengan kesenjangan sosial itu. Tapi ketika terjadi dalam masyarakat kita ada kesenjangan sosial, ada satu hal yang mungkin tidak terlaksana dalam apa yang menjadi piranti yang disampaikan oleh Islam dan mengatasi permasalahan sosial itu. Kita coba lihat zakat kita seperti apa. Lalu zakatnya tidak juga tersampaikan secara sempurna apa yang dimaksudkan untuk dalam pembagian zakat itu sendiri. Zakat fitrah saja terkadang yang zakat yang tahunan. Kadang-kadang kita memandang bahwa zakat itu cukup sekali setahun itu Pak Asbi ya. Setahun, padahal itu adalah zakat-zakat itu. Tapi zakat mal terabaikan. Zakat fitrah kan lebih cenderung pada konsep umumnya dibagi 8 asnaf. Tetapi Rasulullah menegaskan bahwa zakat fitrah lil fuqara wal masakin. Hanya begitu saja. Penegasan zakat fitrah itu lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu hanya untuk orang-orang fakir dan miskin. Ya, orang-orang fakir dan miskin. Tapi sebahagian kita membaginya rata saja. 8 asnaf. 8 asnaf kalau berapa dibagi 8. Ya Pak Asbi ya. Bagi 8, lalu wong miskin berapa? 1/8 dibagi ke wong miskin itu. Ambilnya 1/8 juga. Ambil 1/8. Dibagi 1/8 begitu. Kenapa Al-Quran mengatakan begitu? Asnafnya ada 8. Sementara Rasul menegaskan zakat fitrah itu lil fuqara wal masakin. Penegasannya begitu. Kalau amil untuk mengambil sebahagian silakan, karena dia mau waktu itu. Tapi tidak juga harus bagi 8. Jadi kalau ada fuqara, masakin, amilin. Ya cukup bagi 3, amil yang 8. Amil yang kadang 4 Pak Asbi. Amil yang 4 sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk fakir, sepertiga untuk miskin, sepertiga untuk fakir, sepertiga untuk amil. Besar bagian amilnya dapat. Ini anehnya. Tapi kalau dia sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak masalah. Zakat fitrah itu untuk ada memenuhi, mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin ketika Idul Fitrihnya. Begitu ininya.
Kembali kepada kita. Bagaimana ketika zakat tidak tertunaikan secara sempurna, maka permasalahan itu akan timbul. Tapi kalau sempurna maka insya Allah, ya, insya Allah ada. Selain piranti lainnya, ada nafkah dari keluarga dekat, ada nama sedekah sunnah, ada dari harta-harta zakat yang lainnya. Termasuk kalau dia ada temuan-temuan dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mengatasi kesenjangan sosial itu, maka insya Allah kesenjangan sosial itu, karena ada jaminan sosial yang terjadi dalam Islam, maka dia akan tidak ditemui, bahkan kalaupun ditemui jumlahnya tidaklah besar. Tapi kalau sekarang kan besar, Pak. Di Linggau ini ada orang penghasilannya dalam sebulan hanya 300-400 ribu per bulan. Alhamdulillah. Tapi pemerintah mengatakan kita berhasil mengatasi kemiskinan. Saya itu pernah mendapati ada keluarga yang hanya penghasilnya dari mencuci pakaian orang. Ketika itu dengan penghasilan per bulannya 150 ribu sebulan. Dia dapat cuman itulah, dari satu rumah dapat 100 ribu. Kalau sekarang tuh mungkin tidak 150 ribu lagi. Tapi ada yang 400, ada 500. Nah, ketika dia dapat 500, itulah penghasilannya. Nah, yang begini, ini yang perlu menjadi perhatian. Ya. Bahkan ketika kita melihat bagaimana satu masjid, ya kita sebut satu contoh masjid yang terbaik lah dalam pengelolaan keuangan masjid itu adalah Masjid Joko Karian. Masyarakat seputar masjid itu tidak mengalami masalah sosial. Di antaranya ada namanya zakat beras, ya, ada semacam itu. Ada bank beras, ya. Ada bank beras. Ketika mereka tidak mampu, mereka datang ke bank beras itu, ATM beras itu, mereka masuk dan keluarlah beras untuk kebutuhan dirinya. Dan ada masjid itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari jamaahnya. Sebegitu jauhnya dalam menangani permasalahan itu. Dan itu dalam Islam terajarkan. Pak Ibu yang melakukan salah, ini mungkin menjadi sebuah pengingat kita, ya, dan pengetahuan kita juga. Kita tidak bisa untuk menjalani sesuatu ketika kita tidak memahaminya. Insya Allah ada pengetahuan itu lalu ingin mempelajari, memahaminya, kalau insya Allah sesungguhnya Islam itu sudah cukup sempurna dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam ekonomi, dalam kesenjangan sosial itu. Sepanjang itu kita bisa jalan secara tahap dan menyempurnakannya, maka insya Allah masalah itu akan bisa teratasi insya Allah. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan janggalnya. Mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.